Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 220108502003 dari kelas Biologi Sains A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai senyawa organik metabolit sekunder pada tumbuhan. Adapun senyawa organik metabolit sekunder yang pertama saya jelaskan di sini yaitu alkaloid. Dapat dilihat struktur molekul alkaloid di sini terdiri dari beberapa gugus fungsi. Yang pertama itu gugus hidroksil atau OH. Gugus hidroksil ini melekat pada cincin benzena dan pada salah satu atom karbon pada cincin sikloheksana. Terus yang kedua, gugus eter. Gugus eter ini menghubungkan dua cincin sikloheksana. Yang ketiga, amina tersier atau NCH3. Amina tersier ini memiliki satu atom nitrogen yang terikat pada tiga gugus alkil atau satu gugus metil. Adapun peran alkaloid pada makhluk hidup, yang pertama, alkaloid berperan dalam metabolisme dan perkembangan tumbuhan serta melindungi tumbuhan dari predator. Yang kedua, alkaloid digunakan sebagai agen anestesi kardioprotektif, antiinflamasi, dan untuk mengobati penyakit seperti malaria dan keracunan jamur. Nah, yang terakhir itu, alkaloid berfungsi sebagai racun untuk melindungi diri dari predator. Senyawa organik metabolit sekunder yang kedua yaitu flavonoid. Dapat dilihat pada struktur molekul flavonoid di sini dapat diidentifikasi gugus fungsinya. Yang pertama, gugus hidroksil OH. Gugus hidroksil yang terikat pada cincin aromatik yang menunjukkan sifat polar dan aktivitas antioksidan flavonoid. Yang kedua, gugus metoksi atau OCH3. Gugus metoksi terdapat pada salah satu cincin aromatik yang berperan dalam memodifikasi sifat kimia flavonoid. Yang ketiga, gugus karbonil terdapat pada bagian struktur keton yang merupakan karakteristik flavonoid khususnya pada posisi C4 dari kerangka valon atau flavonol. Yang keempat yaitu cincin aromatik. Struktur flavonoid terdiri atas dua cincin aromatik, yaitu cincin A dan cincin B, dan satu cincin heterosiklin, cincin C yang menghubungkan keduanya. Adapun peran flavonoid pada makhluk hidup, yang pertama melindungi sel tumbuhan dari kerusakan akibat radikal bebas yang mencegah stres oksidatif dan kerusakan jaringan. Yang kedua, flavonoid dapat mengurangi peradangan dengan menghambat mediator inflamasi yang membantu tumbuhan mengatasi stres lingkungan. Yang ketiga, flavonoid juga berfungsi sebagai senyawa antimikroba dan anti jamur yang melindungi tumbuhan dari infeksi jamur dan bakteri. Nah, yang terakhir terlibat dalam proses pertumbuhan dan diferensiasi sel yang berkontribusi pada perkembangan organ tumbuhan. Senyawa organik metabolit sekunder yang ketiga yaitu steroid. Dapat dilihat struktur molekul steroid ini mempunyai beberapa gugus fungsi. Yang pertama, gugus hidroksil atau OH. Gugus ini terdapat pada atom karbon yang memiliki ikatan tunggal dengan oksigen atau terlihat di sisi kanan atas dan di sisi bawah molekul. Yang kedua, ikatan rangkap karbon terdapat pada salah satu cincin yang menunjukkan adanya ikatan rangkap di dalam struktur cincin sikloheksana. Nah, yang ketiga, gugus keton atau gugus karbonil dengan ikatan rangkap karbon oksigen yang terlihat pada salah satu karbon dalam cincin sikloheksana. Adapun peran steroid pada makhluk hidup, yang pertama, steroid meningkatkan laju perpanjangan sel dan merangsang pertumbuhan pucuk tumbuhan yang esensial untuk pertumbuhan vegetatif. Nah, yang kedua, menghambat proses penuaan esensi daun sehingga daun tidak cepat gugur. Nah, yang ketiga,
meningkatkan ketahanan tumbuhan terhadap stres lingkungan yang membantu tanaman bertahan dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Nah, yang terakhir, steroid berperan dalam diferensiasi xilem yang penting untuk transportasi udara dan nutrisi dalam tanaman. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai senyawa organik metabolit sekunder pada tumbuhan. Sekian dan terima kasih.